Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul dalam permata kuliahan pengantar ilmu komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya Nadia Amalia akan memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua tentang apa itu komunikasi ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita membacakan doa. Menurut kepercayaan masing-masing, membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, ya, alangkah baiknya kita memasuki jurusan ilmu komunikasi itu mengetahui apa itu komunikasi. Lalu karakteristik komunikasi itu seperti apa? Lalu tujuan komunikasi, fungsinya seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku dosen pengantar ilmu komunikasi akan menjelaskan secara rinci apa itu komunikasi, fungsi komunikasi seperti apa. Nah, baik kita mulai saja kepada materi pertama. Ya, jadi teman-teman semua masuk jurusan ilmu komunikasi, alangkah baiknya untuk mengetahui dulu apa itu komunikasi, hakikat komunikasi seperti apa, fungsi komunikasi seperti apa, karakteristik dan tujuan komunikasi itu apa gitu ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi. Apa itu hakikat komunikasi? Yang pasti hakikat komunikasi adalah keterlibatannya manusia antara manusia dan pikiran serta akal sehat gitu ya. Lalu bagaimana Bu kalau saya memiliki peliharaan di rumah, lalu saya ajak komunikasi peliharaan tersebut? Nah, itu termasuk hakikat komunikasi tidak? Ya, silahkan. Ada yang bisa jawab? Ya, tentu jawabannya tidak ya. Jadi keterlibatan hakikat komunikasi itu adanya manusia dengan manusia, lalu apalagi adanya akal sehat ya. Jadi saat kita memiliki peliharaan, dia bisa menjawab gitu ya, dia bisa menjawab perkataan kita, lalu itu tidak termasuk karena mereka tidak memiliki akal sehat yang sama seperti manusia gitu ya. Jadi hakikat komunikasi itu memiliki akal sehat gitu ya. Jadi kita harus tanamkan dulu, jadi komunikasi itu adanya manusia, akal sehat gitu ya, pikiran gitu ya, lalu adanya perasaan gitu ya. Jadi hewan itu tidak termasuk karena mereka tidak memiliki pikiran gitu, pikiran layaknya manusia seperti itu. Pun teori menurut Laswell gitu, komunikasi merupakan penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media dan menimbulkan efek seperti itu. Nah, disederhanakan lagi, komunikasi itu ada komunikator, message, dan komunikan seperti itu. Lalu selanjutnya ada model komunikasi menurut Laswell. Nah, model komunikasi menurut Laswell di sini dijelaskan adanya komunikator, lalu adanya message, channel, komunikan, dan efek. Nah, ini secara berurut ya, ada komunikator, message, channel, komunikan, dan efek. Nah, komunikator di sini adalah si penyampai pesan. Nah, saya ini selaku komunikator. Lalu penyampaian isi pesannya apa? Saya menjelaskan unsur komunikasi itu seperti apa, model komunikasi menurut Laswell itu seperti apa gitunya. Disampaikan melalui alat channel, yaitu ada handphone, ada laptop gitu ya, seperti itu. Lalu kalau misalkan di kelas mungkin ada mic, ada mikrofon seperti itu ya. Lalu itu alat penyampaian pesannya. Lalu ada komunikan. Nah, komunikan itu kalian semua yang ada ikutan perkuliahan pagi hari ini gitu ya. Lalu ada efek gitu ya, ada efek setelah melakukan permata kuliahan ini. Ada efek apa? Efek mengetahui atau kalau misalkan kita memasuki, misalkan datang ke tempat ceramah gitu ya, atau lagi melaksanakan sholat Jumat gitu ya, misalkan teman-teman yang pria, lalu ada Agim sedang melakukan ceramah tentang baiknya kita harus mematuhi perintah orang tua, harus berbakti kepada orang tua. Lalu ada behavior atau ada efek setelahnya gitu, balik ke rumah kita lebih lagi mentaati orang tua gitu, seperti itu. Nah, itu ada efek
efek timbal baliknya gitu ya, pas saat kita pulang ke rumah lalu kita melakukan efek komunikasi yang disampaikan oleh Agim tadi salat Jumat gitu ya. Nah itu efek gitu ya, efek adanya respon pengaruh gitu ya setelah mendapatkan pesan tersebut gitu ya. Seperti itu. Komunikasi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja. Jadi kehidupan seperti apa komunikasi ada di kehidupan sehari-hari itu Bu gitu kan ya. Jadi komunikasi itu ada dalam kehidupan sehari-hari dimulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu ya. Jadi saat kita bangun tidur, saat kita melakukan sholat gitu ya, terus kita berdoa, nah itu ada komunikasi ya interpersonal antara kita manusia dan sang pencipta. Lalu bahkan saat kita berkendara kita melihat simbol-simbol lampu merah gitu ya, nah itu juga termasuk komunikasi gitu ya. Jadi adanya adanya pesan gitu ya melalui simbol. Saat lampu merah kita berhenti gitu ya, itu ada komunikasi di situ. Jadi saat sampai kita tidur lagi itu ada unsur-unsur komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, melalui panca indera kita gitu, kita mendengar informasi, kita melihat informasi tersebut, lalu ada efek kadang-kadang kita berkomentar tentang politik di TV juga itu termasuk gitu ya dalam komunikasi gitu ya. Selanjutnya itu ada fungsi komunikasi ya menurut William Golden. Nah komunikasi menurut William Golden ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu komunikasi sosial, yang kedua itu komunikasi ekspresif, yang ketiga komunikasi ritual, dan keempat fungsi komunikasi sebagai instrumental. Nah, komunikasi sosial ini alangkah pentingnya untuk kita membangun konsep diri gitu ya. Nah, kalau komunikasi ekspresif adalah komunikasi untuk menyampaikan pesan, perasaan, atau emosi kita. Lalu ada komunikasi ritual antara manusia dengan sang pencipta, lalu ada komitmen juga dengan keluarga atau komunitas atau budaya gitu ya. Ini masuk ke komunikasi ritual. Lalu ada yang terakhir, keempat adalah komunikasi instrumental. Nah, komunikasi instrumental ini adanya komunikasi persuasif atau ajakan gitu. Fungsi komunikasi secara umum garis besarnya yaitu yang pertama ada memberikan informasi atau inform. Yang kedua ada mendidik atau to educate, lalu menghibur atau to entertain, lalu ada keempat ada mempengaruhi atau to influence gitu ya. Nah dari komunikasi tersebut gitu ya, jadi komunikasi itu ternyata ada juga untuk fungsinya menghibur gitu ya, saat kita menonton TV, menonton YouTube gitu ya, ada unsur entertain di situ. Karakteristik komunikasi menurut Sasha Juarsa, beliau merupakan seorang guru besar ilmu komunikasi di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwanya komunikasi merupakan sebuah proses gitu ya, proses yang berarti komunikasi merupakan serangkaian kegiatan peristiwa yang terjadi secara berurutan. Lalu komunikasi merupakan upaya secara sengaja untuk memiliki tujuan tertentu. Lalu komunikasi secara sadar dan pelakunya terlibat di dalamnya memiliki kepentingan tertentu gitu ya untuk mencapai tujuan tertentu. Dan komunikasi menuntut adanya keterlibatan, partisipasi, kerjasama antara orang-orang gitu ya yang terlibat di dalamnya. Lalu ada komunikasi bersifat simbolis nih di sini nih. Komunikasi ini melibatkan ke simbolis atau lambang tertentu. Yang paling umum itu digunakan dari proses komunikasi ini adalah bahasa verbal atau lisan atau tulisan gitu ya, atau nonverbal gitu ya, proses atau gestur gerakan dan mimik wajah yang tadi saya jelaskan ya. Lalu ada komunikasi bersifat transisional. Ya, komunikasi ini adalah proses komunikasi keberhasilan untuk menyampaikan pesan untuk mewujudkan dua pihak saling terlibat memiliki kesepakatan akan hal-hal yang dikomunikasikan gitu ya, sebagai transisional gitu ya. Jadi komunikasi juga ada menembus ruang dan waktu. Wow, bukan Doraemon ya. Jadi menembus ruang dan waktu di sini contohnya kita nih sekarang Zoom meeting nih. Nah, teman-teman semua ada yang di Manado gitu ya, misalkan melakukan Zoom meetingnya. Nah, itu menembus
dan waktu ya, karena jam di sini dan Manado beda gitu ya, 2 jam. Nah itu contohnya komunikasi menembus ruang dan waktu, seperti itu. Kita lanjut ke sifat komunikasi. Nah, sifat komunikasi menurut Yusuf 2021 di sini adalah adanya komunikasi verbal atau verbal communication, meliputi komunikasi lisan, oral communication, dan komunikasi tulisan atau write communication. Nah, adapun komunikasi nirverbal atau non-verbal communication, meliputi komunikasi kial atau gestur, body communication, komunikasi gambar atau visual communication. Nah, sifat komunikasi selanjutnya itu ada komunikasi tatap muka atau face to face. Nah, ada juga komunikasi bermedia. Nah, kita berada di penghujung permata kuliahan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat disimpulkan bahwa misalnya komunikasi itu memiliki apa tadi? Fungsi untuk apa? Memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Lalu selanjutnya komunikasi juga menurut Laswell memiliki model komunikasi komunikator, ya, keterlibatan komunikator atau pengirim pesan, message atau hasil karya komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikannya. Lalu ada channel, komunikan, penerima pesan ya, lalu ada efek apa atau behavior seperti itu ya, efek respon pengaruh dari komunikasi tersebut. Nah, Laswell sendiri menyampaikan bahwasanya Laswell juga berkata di sini komunikasi merupakan penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan melalui media dan menimbulkan efek tertentu. Gitu saja untuk permata kuliahan hari ini, kita akhiri dengan membacakan doa. Jadi perkuliahan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahu ya'bul haq wa huwa yahdisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.